Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya dengan judul Peningkatan Pemahaman Peserta Didik kelas 7 tentang karir dan cita-cita dengan menggunakan media video di SMP Negeri 4 Kurun. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Robert Tendi Nugroho SPD, jabatan saya adalah Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 4 Kurun. Dalam kegiatan aktualisasi yang saya lakukan, di dalamnya terdapat 4 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah menyusun rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling atau RPLBK secara daring. Yang kedua, membuat video materi. Yang ketiga, melaksanakan layanan bimbingan karir secara daring. Dan yang keempat adalah melakukan evaluasi tentang pemahaman karir dan cita-cita peserta didik. Kegiatan 1. Menyusun rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling atau RPLBK secara daring. Dengan tahapan yang pertama, membuat rancangan RPLBK secara daring. Selanjutnya, mencetak rancangan RPLBK untuk dikoreksi dan diberikan masukan oleh mentor atau kepala sekolah. Tahapan yang ketiga adalah konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah tentang rancangan RPLBK yang telah dibuat. Jika telah sesuai, selanjutnya adalah ditandatangani oleh kepala sekolah. Ini adalah contoh RPLBK yang telah ditandatangani dan disetujui oleh kepala sekolah. Dalam kegiatan 1, yaitu menyusun RPLBK daring, telah mengaktualisasi agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS, dan agenda 3, kedudukan dan peran PNS, yaitu sebagai pelayan publik. Selanjutnya adalah kegiatan kedua, yaitu membuat video tentang materi. Dalam membuat video tentang materi, terdapat 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah konsultasi dengan kepala sekolah terkait dengan video materi yang akan diberikan. Yang kedua adalah membuat dan mengedit video. Dalam membuat dan mengedit video, saya menggunakan 2 aplikasi. Yang pertama adalah animaker.com dan yang kedua adalah Power Director. Tahap yang ketiga adalah mengunggah video materi ke YouTube. Ini adalah video yang telah saya unggah ke situs YouTube. Dalam kegiatan 2, yaitu membuat video materi, telah mengaktualisasi agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS, dan agenda 3, yaitu kedudukan dan peran PNS sebagai pelayan publik. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan 3, yaitu melaksanakan layanan bimbingan karir secara daring. Di dalamnya terdapat 8 tahapan kegiatan. Tahapan yang pertama adalah membuka dengan salam dan berdoa di grup WhatsApp BK kelas 7. Tahapan kedua adalah menyampaikan tujuan kepada peserta didik. Yang ketiga, menampilkan link materi video dan peserta diberi waktu tertentu untuk menyaksikan dan menonton video yang telah dibagikan di grup WhatsApp. Tahapan yang keempat yaitu melakukan curah pendapat dan tanya jawab mengenai materi video yang tadi disampaikan. Tahapan yang kelima yaitu membuat kesimpulan terkait materi yang telah dilaksanakan. Tahapan yang keenam yaitu membagikan link Google Form yang di sini sebagai umpan balik dan evaluasi dari kegiatan layanan BK yang telah dilaksanakan. Tahapan ketujuh itu menyampaikan rencana layanan yang akan datang dan kegiatan ditutup dengan doa dan salam. Tahapan yang kedelapan adalah membagikan link Google Form yang berisi evaluasi dari hasil kegiatan layanan BK. Dalam pelaksanaan kegiatan 3, yaitu melaksanakan layanan bimbingan karir secara daring, telah mengaktualisasi agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS, dan agenda 3, yaitu kedudukan dan peran PNS sebagai pelayan publik. Selanjutnya adalah kegiatan yang terakhir, yaitu kegiatan 4, melakukan evaluasi tentang pemahaman karir dan cita-cita peserta didik dengan 4 tahapan kegiatan di dalamnya. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor atau kepala sekolah terkait dengan angket yang akan diberikan. Tahapan yang kedua yaitu menyiapkan angket tentang evaluasi pemahaman karir dan cita-cita. Angket yang saya siapkan di sini adalah dalam bentuk format Google Form. Tahapan yang ketiga adalah menyebarkan angket dengan mengirimkan link Google Form melalui grup WhatsApp. Dan tahapan yang keempat adalah menganalisis angket evaluasi pemahaman karir dan cita-cita. Tujuan dari menganalisis angket ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pemahaman peserta tentang karir dan cita-cita terkait dengan layanan yang telah diberikan. Dalam pelaksanaan kegiatan 4, yaitu melakukan evaluasi tentang pemahaman karir dan cita-cita, telah mengaktualisasi agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS, dan agenda 3, yaitu kedudukan dan peran PNS, yaitu sebagai pelayan publik. Kualitas dan kemanfaatan aktualisasi. Dari segi kualitas aktualisasi, dari aktualisasi yang tadi dilakukan, telah terjadi peningkatan pemahaman karir dan cita-cita pada peserta didik. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang saya tandai berwarna biru. Siswa yang mempunyai cita-cita yang pasti pada saat dilakukan pretest atau sebelum aktualisasi ada 12 orang atau 37,5%. Dan setelah dilakukan aktualisasi meningkat menjadi 27 orang atau 84,4%. Yang artinya ada penambahan 15 orang atau peningkatan sebanyak 46,9%. Selanjutnya tabel yang saya tandai berwarna pink, itu paham tentang jenis-jenis pekerjaan.
pada saat dilakukan pretest yaitu sebanyak 12 orang atau 40,6%, dan setelah dilakukan aktualisasi meningkat menjadi 26 orang atau 81,3%, yang artinya ada penambahan 14 orang atau peningkatan sebanyak 40,7%. Dan yang saya tanda berwarna hijau yaitu paham hubungan antara hobi, bakat, minat, dan kemampuan pada saat dilakukan pretest adalah 13 orang atau 40,6%, dan setelah dilakukan aktualisasi meningkat menjadi 25 orang atau 78,1%, yang artinya ada penambahan 12 orang siswa dan peningkatan sebanyak 37,5%. Kemanfaatan aktualisasi bagi stakeholder dan pimpinan dapat dilihat pada video berikut. Menurut pengamatan saya, metode peningkatan karir dan cita-cita itu penyampaiannya dengan menggunakan video. Menurut pengamatan saya itu sangatlah tepat, di mana peserta didik bisa mengamati, menganalisis apa yang tercantum dalam materi tersebut, sehingga mereka dapat menarik sebuah kesimpulan yang baik, yang bisa bermanfaat. Menurut saya, penggunaan media video yang digunakan dalam menyampaikan materi sudah sangat bagus, karena di sini siswa akan lebih mudah mengamati video dan menganalisis materi yang sudah disampaikan. Dan ini sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21 yang menggunakan TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge. Kami dapat mengerti apa itu cita-cita, karir, dan pekerjaan. Dan kami juga dapat mengerti apa itu profesi dan pekerjaan. Selain itu, kami juga dapat jadi mengerti apa itu bakat, minat, potensi, prestasi, dan juga hobi. Kemanfaatan aktualisasi bagi visi dan misi SMP Negeri 4 Kurun. Visi SMP Negeri 4 Kurun adalah menciptakan lulusan yang berkualitas, beriman, dan bertakwa serta mampu berkompetensi. Misi yang sesuai dengan kegiatan aktualisasi adalah misi nomor 1 dan nomor 3, yaitu misi nomor 1 meningkatkan disiplin kegiatan belajar dan mengajar, misi yang ketiga meningkatkan prestasi dan keterampilan. Kemanfaatan aktualisasi bagi nilai-nilai organisasi. Nilai-nilai organisasi yang sesuai dengan kegiatan aktualisasi adalah yang pertama, kreatif dan inovatif, yaitu menggunakan media video sebagai media pemberian layanan bimbingan karir untuk meningkatkan pemahaman karir dan cita-cita peserta didik selama masa pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, inisiatif, mencari inisiatif lain dalam pemberian layanan bimbingan karir selama masa pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan media internet. Yang ketiga, akuntabel, yaitu menyelesaikan kegiatan aktualisasi ini dengan tuntas dan bertanggung jawab. Demikian pemaparan saya terkait dengan pelaksanaan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.